wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, rahimakumullah. Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan juga sekaligus merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kita sebagai hamba Allah berdoa setiap hari agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada beberapa golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Durratun Nasihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alaihi salatu wassalam, asyratu nafarin la yaqbalullahu sholatahu, yaitu ada 10 golongan atau orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rajulun sholat wahidan bighairi qiraatin, yaitu orang yang sholatnya sendirian tanpa membaca apapun. Jika ada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan sholat, melakukan gerakan sholat, lisannya pun kelihatan berguming atau bergerak, tetapi ia tidak mengucapkan doa-doa dalam sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, wa rajulun yusolli wa la yu'addi zakatahu, yaitu orang yang melaksanakan sholat tapi tidak mengeluarkan zakat. Ia rajin melakukan sholat, rajin melakukan ibadah apapun, tetapi waktu kewajiban membayar zakat, ia tidak membayar zakat. Selanjutnya, yang ketiga, wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun, orang yang mengimami pada sebuah kaum dan mereka kaum itu membencinya. Ada seseorang datang ke suatu kaum ingin mengimami dalam sholat ataupun ibadah lainnya, dan kaum tersebut membencinya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Selanjutnya nomor 4, yaitu warajulun mamlukun abikun, yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya. Kalau di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada budak. Ini diperuntukkan pada zaman dahulu waktu masih ada perbudakan, yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya, maka sholatnya pun tidak diterima oleh Allah. Yang kelima, warajulun syaribul khamri mudminan, yaitu orang yang minum khamr atau minuman keras secara terus-menerus. Jadi, jika ada orang yang minum khamr tidak mau berhenti minum minuman keras dan ia melakukan sholat, melakukan perbuatan buruk, juga melakukan kebaikan, maka sholatnya pun tidak diterima oleh Allah. Yang keenam, wa imra'atun zawjuha sakhitun 'alaiha. Nah, ini hadis untuk ibu-ibu ataupun mbak-mbak yang sudah menikah, pengantin baru mungkin, ataupun nenek-nenek, juga termasuk saya. Hadis ini menerangkan jika wanita yang suaminya lagi marah, yang sedang marah, maka sholat panjenengan semua, termasuk sholat saya juga, bila suami kita sedang marah, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bisa jadi kita
minta maaf dulu, ataupun sebelum sholat bertanya, Mas, panjenengan sedang marah atau tidak dengan saya? Setelah beliau mungkin sudah selesai marahnya ataupun sudah tidak marah lagi, baru kita sholat. Selanjutnya nomor 7, wamro'atun sholat bi ghairi khimarin, yaitu wanita yang sholat tanpa penutup kepala. Ini seringkali diremehkan. Rambut kita ini termasuk aurat kita. Kadang sering kita temui orang sholat tapi rambutnya kelihatan. Nah, ini sebaiknya untuk wanita itu ditutup dengan biar antisipasi agar aurat kita tidak terlihat. Nah, kalau sampai aurat kita terlihat, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, yaitu wal imamul jabirul jairu, yaitu pemimpin yang sombong dan buruk perilakunya. Al-jairu maknanya pun lacut. Nah, seorang pemimpin sombong dan lacut dalam bahasa Jawa, ini sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu warojulun wa akilur riba, yaitu rojulun akilur riba, yang memakan barang riba. Riba merupakan kelebihan dari suatu kadar. Biasanya rentenir contohnya. Nah, seperti itu. Ada banyak lagi contoh yang lainnya yang melebihkan dari yang seharusnya. Lah, barang lebihan itu namanya adalah riba. Orang yang memakan makanan riba merupakan sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang terakhir yang sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah warajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, yaitu orang yang sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ia melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan munkar, tapi juga ia melakukan sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disabdakan Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala alaihi salatu wassalam, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu sholatuhu indallahi illa maqtan wa bu'dan. Jadi barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada tambahan dari Allah kecuali dimarahi oleh Allah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tertera dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku semua, mari kita beribadah sebaik mungkin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, demikian pencerahan yang dapat saya sampaikan. Adapun kekurangan ataupun kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.